Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Pauline Pauleta. Apa kabar semuanya? Semoga puasa ini semuanya tetap bagus ya ibadahnya, tetap sehat walaupun situasi masih situasi darurat corona ya. Di stay at home, don't forget to watching my channel. Jadi kalian aktifkan, jangan lupa subscribe dulu untuk tidak ketinggalan informasi dan juga tidak miss. Jangan lupa tekan lonceng atau bell biar kalian tidak ketinggalan tips-tips yang akan saya berikan. Untuk yang baru lihat channel saya, kalian bisa lihat di daftar playlist berikut tentang promil-promil ataupun kiat-kiat promil yang sudah saya share. Oke, baiklah. Jadi pertemuan kali ini atau konten yang akan saya share hari ini adalah promil part 3, yang dimana saya akan membagi tentang jenis-jenis objin. Kalau sebelumnya tentang jenis promil, kalau sekarang jenis objinnya. Nah, jadi kita harus perlu melakukan research ya sebelum pergi ke dokter kandungan. Oke, jadi objin itu adalah obstetri ginekologi. Nah, jadi kita biasanya bilangnya SPOG atau objin. Nah, ternyata objin ini atau SPOG ini mereka punya subspesialis atau terbagi dari 5 subspesialis yang ada di Indonesia. Oke, jadi kalau kita kan biasanya orang awam taunya ke dokter SPOG dong, ke objin. Nah, biasanya bagi orang awam kan taunya seperti itu. Nah, ternyata objin itu banyak lagi. Mereka ada yang sekolah lagi untuk membidangi sebuah ilmu khusus. Yang kita ketahui kan objin itu, SPOG itu kita taunya dokter kandungan, dimana kita ngecek kandungan, kalau ada masalah-masalah kehamilan seperti dokter tersebut bisa mengurangi sakit menstruasi atau nyeri-nyeri haid atau nyeri-nyeri saat hamil atau penggunaan kontrasepsi atau alat KB atau lainnya. Nah, biasanya kan kita tahunya seperti itu, cek USG, lihat kandungan, kalau ada keluhan-keluhan sebelum hamil, setelah persalinan, sesar dan lain. Ternyata mereka terbagi lagi. Jadi kita harus mengetahui pembagian dari subspesialis dokter-dokter objin. Oke, tetap stay tune on my channel ya. Apa saja kira-kira jenis-jenis dokter objin yang ada di Indonesia. Semuanya ada 5 bagian subspesialis. Oke, satu persatu saya akan bahas. Yang pertama, jadi yang pertama adalah uriginekologi dan bedah rekonstruksi panggul. Jadi dokter ini spesialisnya apa? Jadi kalau dokter ini dia lebih fokus pada masalah panggul wanita. Nah, panggul wanita itu kenapa penting? Kok ada dokter bedah untuk khusus panggul? Karena di panggul wanita itulah tempat-tempat reproduksi penting dalam mendapatkan anak atau promil ya, dalam menjalani promil. Di situ ada rahim, ada ovarium, saluran kemih. Jadi panggul kita itu berfungsi untuk menyokong organ-organ penting reproduksi seperti adanya rahim, ada misfi atau vagina, ada di situ ada ovarium, ada saluran kemih, ada asulan anorektal. Nah, jadi kalau seandainya bentuk panggul perempuan itu ada yang enggak abnormal, berarti nanti akan kesulitan di proses reproduksinya. Jadi dokter ini akan merubah atau merekonstruksi bentuk panggul yang seharusnya atau standar dari wanita pada umumnya. Oke, jadi misalnya panggulnya itu ada masalah disfusi
disfungsi panggul. Jadi kalian cocok untuk pergi ke dokter SPOG, spesialis uroginekologi, bedah rekonstruksi panggul ini. Oke, jadi jangan salah ya, kalian bisa searching misalnya dokter di daerah kalian yang tentang ini, dokter siapa dan di mana. Nah, jadi dokter rekonstruksi bedah panggul tersebut bisa mengatasi masalah infeksi saluran kemih. Jadi kalau seandainya kalian mau promil, mungkin kalian perlu mengecek apakah ada infeksi saluran kemih yang terjadi yang nanti akan bisa mengganggu saat kehamilan. Seperti saya dulu, memang saya tidak punya riwayat tersebut, tapi saat hamil, karena saya hamil kembar, jadi saya merasakan susah, sakit atau nyeri saat buang air kecil. Jadi itu termasuk infeksi saluran kemih yang memang dokter Obgyn memberikan obat untuk meringankan rasa nyeri. Nah, jadi buat kalian yang misalnya memiliki keluhan-keluhan sebelum hamil seperti itu, masalah panggul atau masalah disfungsi panggul dan saluran kemih atau susah buang air besar atau air kecil, silahkan datang ke dokter tersebut. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke dokter SPOG kedua, yaitu dokter Obgyn. SPOG di belakangnya ada KFM. KFM itu adalah spesialis feto maternal. Nah, kira-kira fungsinya apa? Jadi, dokter spesialis KFM atau feto maternal ini dia lebih fokus pada masalah-masalah janin. Jadi kalau kalian sudah hamil, lalu saat kalian pergi ke dokter SPOG biasa, dokter SPOG-nya menduga ini ada masalah janin, kelainan, ataupun misalnya bisa kelainan pada ibu, bisa kelainan pada janin, maka si dokter SPOG yang biasa akan merujuk ke subspesialis KFM. Nah, di sini dokternya akan mengawasi janin yang bermasalah, misalnya masalah bayi prematur atau masalah-masalah si ibu, misalnya dia mengalami diabetes atau dia mengalami darah tinggi. Nah, hal-hal yang urgen-urgen seperti ini, maka pasien tersebut akan diawasi di bawah dokter Obgyn feto maternal. Nah, juga ada misalnya kelainan-kelainan patologis pada janin, misalnya bentuk dari janinnya atau detak jantung dan lain-lain. Nah, feto maternal akan berusaha untuk mengatasi hal-hal kelainan tersebut dengan memberikan treatment-treatment tersendiri. Oke, nah itu yang kedua. Baik, dokter yang ketiga yaitu, nah, ada lagi yang namanya disebut dengan dokter Obgyn atau SPOG onkologi. Nah, onkologi itu spesialis khusus apa? Nah, biasanya dokter onkologi, bagian onkologi ini lebih kepada penyakit-penyakit reproduksi, terutama penyakit reproduksi wanita, seperti misalnya ada tumor pada rahim, kanker pada rahim, pembengkakan, ada miom, ada kelainan-kelainan yang misalnya harus diangkat, misalnya rahimnya diangkat atau disebut juga histerektomi. Kita memilih onkologi ginekologi atau disingkat juga dengan KONK, KONG ya. Jadi kalau kalian lihat di belakangnya KONK, berarti itu spesialis onkologi yang menangani ya masalah-masalah penyakit-penyakit yang sangat urgen atau berbahaya ya, seperti tumor rahim, kanker mulut rahim, atau kanker ovarium. Nah, ada yang bisa dia hanya dibuang ovariumnya sebelah, ada yang bisa diangkat rahim keseluruhannya. Jadi dokter ini khusus bedah masalah onkologi atau penyakit-penyakit reproduksi wanita. Onkologi ginekologi ini juga bisa mengatasi penyakit-penyakit selain kanker serviks ya, vulva pada alat-alat reproduksi. Biasanya ini jalannya ya nggak lain dengan cara operasi. Nah, biasanya sih kalau setahu saya operasinya yang menggunakan laparotomi ya, yaitu dibuka bagian perut atas seperti operasi sesar. Obstetri
ginekologi sosial. Di sini dokternya lebih berfungsi atau ilmunya tentang masalah ilmu kebidanan, ilmu kebidanan, baik itu cara mempertahankan janin ataupun mencegah kematian pada ibu hamil atau kematian pada janin. Jadi lebih edukasi tentang pencegahan ya masalah kematian ataupun kegagalan dalam kehamilan. Nah, biasanya dokter obstetri ginekologi sosial ini dia lebih berfokus pada masalah lingkungan atau faktor lingkungan yang dapat misalnya mengganggu kehamilan, misalnya kekurangan gizi pada janin atau kematian pada ibu, bisa penyakit-penyakit pada saat kehamilan. Nah, itu ya yang keempat. Oke, lanjut yang kelima adalah ini dokternya yang paling juaranya ini. Kira-kira dokter siapa ya? Terakhir adalah endokrinologi fertilitas. Nah, ini nih dokter yang juara. Kenapa saya bilang begitu? Karena dokter fertilitas ini yang paling banyak dicari bagi ibu-ibu atau pasutri yang ada masalah atau belum hamil ya. Maksudnya di sini mereka lebih fokus masalah penyakit-penyakit atau faktor-faktor yang membuat pasutri belum bisa hamil. Nah, di sini juaranya. Kenapa? Karena dokter ini fokus pada masalah kesuburan baik itu masalah hormon pasutrinya, masalah penyakit reproduksi juga mereka termasuk menangani hal tersebut. Jadi faktor-faktor penghambat kenapa tidak subur. Nah, jadi dokter ini menguasai fertilitas. Endokrinologi ini adalah dokter khusus masalah infertil atau tidak subur. Nah, tadi saya bilang misalnya ada masalah sebelum kalian promil, kalian cek ternyata ada masalah kista atau tuba tersumbat. Nah, dokter ini dia lebih detail ya, jadi nggak masalah hormon kesuburan aja, tapi masalah-masalah misalnya gangguan-gangguan saat promil dilaksanakan ya, seperti ada kista, ada tuba tersumbat atau ada miem. Nah, dokter ini juga ahli soal itu. Nah, kebanyakan dokter fertilitas endokrinologi ini dia lebih menggunakan alat-alat robotik. Nah, yang saya sebut kemarin masalah jenis laparoskopi. Nah, laparoskopi ini adalah operasi menggunakan robotik. Jadi tidak seperti dokter-dokter onkologi yang lainnya, mungkin dia lebih menggunakan teknik tangan atau laparotomi sehingga sudah biasa mengambil organ-organ atau mengatasi organ. Kalau ini untuk laparoskopi oleh dokter infertil. Nah, biasanya dokter ini mengutamakan robotik karena dia lebih mudah untuk melihat dari kamera tanpa menyentuh organ dalam. Nah, seperti saya jelaskan juga lukanya cepat sembuh, penyembuhannya juga cepat dibanding dengan operasi besar jenis laparotomi. Nah, jadi keahlian dokter fertilitas ini juga masalah hormon kesuburan ditangani, masalah seperti tuba, penyumbatan dan lain-lain dia akan atasi. Lalu dokter tersebut akan mencoba untuk memberikan treatment promil yang seperti saya bilang kemarin, misalnya inseminasi, IUI atau ICI, atau juga IVF atau bayi tabung. Nah, di sini dokternya lebih detail lagi, jadi tidak hanya saat hamil, tapi beliau akan bertanggung jawab mulai dari kalian masalah gangguan kesuburan, masalah penyakit-penyakit reproduksi sampai kalian hamil, dan mereka ahli juga ya sampai kalian melahirkan. Nah, biasanya kalau misalnya selama kehamilan tidak ada masalah yang sangat urgen, dokter fertilitas ini akan tetap menjaga kalian sampai akhirnya melahirkan, baik itu melalui proses inseminasi atau bayi tabung. Oke, jadi inilah kenapa saya bilang dokternya juara, karena itu tadi dia mulai dari orang yang misalnya sulit hamil sampai bisa hamil, sampai bisa melahirkan di tangan beliau.
Nah, dokter ini menguasai hal tersebut. Nah, kenapa dokter IVF itu saya bilang juara juga, karena mereka kursus ataupun ngambil perkuliahan yang sangat sangat eksklusif untuk masalah laparoskopi atau bayi tabung ini. Setahu saya seperti dokter-dokter saya sebelumnya ada yang kuliah sampai ke Australia, ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Taiwan ya, untuk menjalani pembelajaran masalah laparoskopi dan juga masalah penyakit-penyakit infertil lainnya, dan juga proses bayi tabung dan inseminasi. Nah, kalau misalnya sih di daerah-daerah ini dokter ini agak susah ditemui, seperti di Riau yang memegang masalah laparoskopi ya, dua atau satu cowok, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi setiap daerah terutama Sumatera itu masih susah untuk mencari yang seperti itu ya, fertilitas dokter KFER atau fertilitas endokrinologi ini. Nah, kenapa perlunya kita menelaah 5 jenis dokter obgyn ini? Karena itu tadi, setiap dokter itu dia ada beda-beda keahlian ataupun kekhususannya. Nah, sekarang saya punya pengalaman, misalnya teman dia pergi ke dokter obgyn A tanpa ada embel-embel di belakang, misalnya bukan konsultan. Nah, sebelum masuk ke contoh, jadi SPOG itu untuk subspesialis tadi ada menuliskan di belakangnya K, jadi SPOG dalam kurung K itu konsultan. Nah, disitulah dia punya keahlian khusus. Ada juga yang disebutkan KFM seperti feto-maternal, FER fertilitas ya, dan ada juga seperti onkologi KNOK ya, jadi spesialis onkologi. Nah, jadi dokter-dokter tersebut memiliki keahlian sendiri. Jadi kalau kalian pergi mencari dokter, kalian bisa searching dulu di internet spesialisnya, dia subspesialisnya ke arah mana, dan biasanya di tempat prakteknya ada tulisan SPOG dalam kurung K. Di situ berarti dia punya keahlian khusus. Oke. Baik, jadi ada contoh misalnya teman seperti teman saya, dia pergi promil sudah bertahun-tahun ke dokter A. Dokter A tersebut misalnya di SPOG biasa, jadi dia gak ada embel-embel belakang. Nah, saya sudah tanya, kamu udah berapa tahun di sana? Udah 3 tahun, 4 tahun, udah banyak obat macam-macam. Nah, lalu saya bilang, apa nggak pernah mencoba ke dokter, misalnya dokter fertilitas? Dia bilang dokternya nggak ada ngasih saran ke sana. Nah, menurut saya kalau misalnya dokternya hanya stuck di situ aja, kaliannya misalnya udah 3 tahun dengan beliau aja, mungkin lebih baik coba ke dokter yang punya ahli lebih khusus. Kalau memang kalian masalah kesuburan, kalian bisa pergi ke dokter tadi fertilitas atau infertil, jadi dia lebih tahu dan lebih cocok. Nah, itu maksudnya ya. Nah, seperti saya dulu waktu saya awal-awal pergi ke SPOG, nah setelah dia lihat saya ada kista, dia langsung memberikan rujukan untuk menemui dokter fertilitas. Nah, dia bilang, kenapa dok saya nggak sama dokter aja? Iya, karena saya bukan ahlinya. Nah, jadi tipe dokter ini juga macam-macam. Ada yang beliau terbuka atau open, jadi dia tidak berlama-lama kalau seandainya dia merasa tidak mampu dengan masalah si pasien ini. Dia akan merujuk atau memberikan rekomendasi, misalnya jumpai dokter fertilitas A atau dokter onkologi A atau dokter ini. Nah, karena dia bilang dia bukan spesialisasi untuk masalah penyakit-penyakit fertilitas. Nah, itu jadi makanya ada sebagian pasangan yang dia stuck sama dokter itu dan terlalu bukan saya bilang jangan percaya, maksudnya terlalu fokus sehingga nggak mencoba dengan dokter yang lain. Harusnya kan ada compare-nya itu ya, perbandingan. Jadi maksudnya itu biar tahu, mana tahu dokter yang
yang B lebih bagus dari dokter A, sehingga mana tahu rezekinya di dokter B. Nah, bisa jadi ya seperti itu. Jadi jangan hanya stuck di satu dokter. Biasanya dokter itu dia mungkin lebih fokus pada obat-obatannya, hanya fokus pada teknik dia, sementara teman tersebut belum berhasil. Nah, oke, jadi itu ya, perlu juga, makanya saya bilang sebelum kita mulai promil itu perlu diadakan research. Ya, researchnya itu ya secara pribadi, kita mengetahui jenis promil seperti apa dan juga jenis dokter yang sesuai dengan keluhan kita. Jadi silahkan kalian langsung menuju dokter spesialis yang kalau seandainya kalian sudah mendapat riwayat masalah kalian, atau bisa langsung ke SPOG yang open, yang terbuka, yang dimana dia akan menuntun kalian untuk pergi ke dokter yang khusus menangani masalah yang sedang kalian hadapi. Oke, itulah jenis-jenis dokter obgyn atau dokter kandungan yang sudah saya share pada kalian untuk menjadi research promil kalian ke depan. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap subscribe dan aktifkan lonceng, karena masih ada promil part yang lainnya yang mungkin akan bisa menjadi referensi ataupun bisa kalian aplikasikan berdasarkan pengalaman saya. Oke, sampai jumpa ya. Semoga semuanya sehat dan tetap stay at home watching my YouTube channel, because there are many information that I want to share to you all. Jadi jangan lupa untuk melihat playlist, karena saya banyak punya jenis tayangan konten. Jadi kalian jangan lupa lihat playlist di situ. Kalau kalian fokus pada program kehamilan yang saya sudah laksanakan, boleh kalian lihat di playlist. Oke, sampai jumpa untuk program hamil atau promil part yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.